cerita flashback kan aku berkekurangan sekali ya. Oke. Sampai mau berenang aja jalan kaki nyari duit recehan gitu Mhm istilahnya. mhm mhm mhm. Di dalam nangis saat itu, di dalam nangis kecilku gitu, di dalam nangis aku masih kecil, aku tuh kayak ngejerit gitu loh, Ndra. Suatu saat Allah kasih kesempatan aku punya rezeki, aku harus berbagi. Aku harus peduli karena rasanya seperih ini. Aku nggak bisa curhat loh sama mamaku nggak ada. Aku nggak bisa curhat sama papa, aku nggak tinggal sama papa. Jadi pada saat guru bilang mau berenang, ini aku nggak bisa cerita harus minta uang ke siapa gitu. Sampai jalan, nah di dalam jalan diem tuh aku bilang, suatu saat Allah kasih aku kesempatan, aku harus banyak berbagi menolong. Oke, teman-teman. Akhirnya aku kali ini bisa ketemu Teh Feby langsung di Bandung. Yes, Bandung, betul. Pertemuan perdana ya. Mudah-mudahan dari sharing kita kali ini bisa bermakna, bisa membawa manfaat, arti, dan guna untuk sahabat semuanya dimanapun berada. Masya Allah, Teh yes. Feby kok bisa bahagia kayak gitu terus gitu, aduh. Iya. Aku pengen mulai dari ini dulu deh, dari masa kecilnya Teh Feby gitu ya, lahir di mana, gimana sekolahnya. Aku pengen dimulai dari situ dulu. Cerita dong ke teman-teman. Oke, aku lahir di Jakarta 1977 di deket depan Menteng, Jakarta Selatan, daerah-daerah Menteng sana lah, Jaksel, anak Anak Jaksel. Jaksel. Nah, pada masa itu mama papaku masih harmonis, tapi pada saat aku masuk di TK dan kakakku boy ke kelas 3, kelas 4 lah, aku menjelang SD kelas 1, mama papaku divorce, cerai saat itu. Nah, ada satu fase di mana sepertinya cerita serunya dimulai dari situ, Ndra. Iya. Di mana Yuk, gas. papa mama tuh bilang, Feby mau ikut mama atau mau ikut papa gitu. Hmm. Mau ikut mama atau mau ikut papa. Sebagai anak yang mencintai mama papa, bingung untuk milih gimana ya, mau ikut mama, kangen papa ntar. Mau ikut papa, kangen mama. Tapi akhirnya berjalan, Boyke juga sama ditanya seperti itu. Sampai akhirnya, jadi kita tuh 2 bersaudara, Feby Suryanata sama Boyke Suryanata, kakakku. Kita tuh sampai kayak mutusin gak mau sekolah gitu setahun. Iya. Gara-gara kayak demo gitu. Sok gitu ya. Karena keluarga. Akhirnya Boyke tinggal di Om yang waktu itu melahirkan pemahaman tentang kecintaan dia tentang Harley Davidson. Aku juga waktu itu nggak tinggal juga di mama waktu itu. Sempet akhirnya aku juga tinggal di nenek di Purwakarta sama Boyke. Masa itu tuh bener-bener apa ya, masa-masa kecil yang kayaknya nggak semua anak ngelewatin itu tuh. Masa yang memang harus bisa membawa diri, harus bisa, nggak bisa manja-manjaan sama papa, karena saat itu papa udah nikah lagi juga. Terus nggak lama kemudian, beberapa tahun setelah itu, mama juga nikah lagi. Jadi masa-masa dimana masih kecil pengen dirasakan penuh orang tua utuh tuh nggak ada. Aku rasa mungkin cerita endapan emosi itu berawal dari situ tuh. Nah, dalam kebingungan ketakutan, aku sempat merasakan, aku Boyke kalau nggak salah, merasakan nggak sekolah selama setahun karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan. Sampai nggak sekolah setahun? Sampai pernah aku nggak sekolah setahun. Terus situasi yang aku juga pernah merasakan ketika misalnya anak-anak lain mau berenang gitu, terus aku nggak punya uang, Ndra. Dan aku tuh waktu itu bayar berenang itu sekitar 500 perak tahun 80-an lah. Aku tuh yang Feby kecil tuh jalan gitu kan. Jalan dengan harapan kali aja nemu duit. Ya Allah. Kali aja nemu duit 500 atau berapa gitu. Sampai proses perjalanan akhirnya lama nggak tinggal sama mama. Aku akhirnya ikut papa. Terus aku punya stepmom. Aku pernah mengalami satu fase di mana I have ibu tiri gitu istilahnya, yang banyak warna banget lah saat itu. Aku pindah ke Bandung waktu itu. Tinggal di Bandung, mengalami satu situasi di mana anak-anak lain tuh orang tuanya utuh, sementara aku harus masak di dapur, nemenin nenek. Tapi anak-anak lain tuh bisa pergi ke
mana main, aku nggak boleh main, aku cuci piring. Oke. Ngalamin tuh tekanan-tekanan batin yang ya Allah bahagia ya jadi mereka, bahagia ya jadi mereka, bahagia ya jadi mereka. Sementara aku nggak diperlakukan seperti itu gitu, situasi yang lalu tuh. Tapi semua berjalan, sampai pada akhirnya aku kuliah di Bandung. Boyke juga kuliah di Bandung, Boyke duluan lulus, lalu Boyke berangkat ke Amerika. Nah, Boyke berangkat ke Amerika, aku kuliahlah di Unicom, ngambil komputer akuntansi di Pati Ukur. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra, ujungnya. Tapi kisah kecilku kurang lebih kayak gitulah. Oke. Nggak semua anak-anak melewati kepahitan perjalanan seperti itu. Oke, aku bisa merasakan gitu ya, karena kurang lebihnya masa laluku juga seperti itu gitu ya. Dari kelas 3 itu bapak sudah nggak ada gitu ya. Waduh, pokoknya Oke. pokoknya nggak enak lah ya. Oke. Tapi yang aku pengen konfirmasi ke Teh Feby, di saat kemudian ayah dan ibunya divorce gitu ya, terus kemudian sampai berhenti sekolah 1 tahun gitu, ada nggak sih semacam kayak, wah ini nggak bisa kondisiku begini terus, nanti aku harus mengubah nasib gitu. Sesuatu yang diinginkan di masa depan tuh seberapa kuat gitu, Teh? Ya, kalau masa kecil waktu itu nggak kepikir gitu, Ndra. Karena belum sampai kepada pendewasaan seperti itu. Tapi trigger terbesar tuh pada saat aku kuliah. Nah, pada saat kuliah kan aku tinggal di tempat nenek, tapi step grandma gitu. Nah, di masa tinggal di nenek di Bandung waktu itu kan harus pandai-pandai membawa diri lah, ya cuci piring, yang masak, yang ngurusin keponakan baru lahir, baru bisa kuliah gitu. Satu hal yang aku merasa gini, pada saat waktu itu sempat ada beberapa saat lama di Jakarta, aku tuh tinggal di satu kota di Jakarta yang daerah itu tuh daerah sabu-sabu, daerah putau, daerah-daerah yang memang situasinya itu membuat pemuda kalau ada di sana udah pasti make, Ndra, udah pasti DO, udah pasti overdosis gitu istilahnya. Nah, di kala saat seperti itu akhirnya aku memutuskan, Feby mau tinggal di Jakarta tetap atau mau tinggal di Bandung? Aku memutuskan tinggal di Bandung saat itu karena yang tadi Hendra bilang itu, kalau seandainya aku tetap berada di dalam lingkungan seperti ini, pasti nasibku nggak akan jauh tuh dari lingkaran itu gitu. Nggak akan jauh dari lingkaran itu. Tapi kalau seandainya aku mau merubah nasib, aku harus pindah ke tempat baru. Makanya waktu itu pindah ke Bandung. Nah, satu sisi yang aku pikirkan gini, waktu aku di Jakarta, itu kan free sex udah luar biasa banget, Mbak. Jadi dari SMP tuh free sex tuh udah biasa. Tapi beruntungnya papaku memberikan nilai-nilai yang kayaknya nggak semua ayah menyampaikan itu. Papaku bilang gini, Feby, kamu perempuan, kamu jaga diri kamu, untuk hal yang satu itu, kamu harus kasih hanya untuk suami kamu. Karena itu sesuatu yang mahal untuk diberikan gitu. Jadi waktu itu walaupun aku tinggal di Jakarta, itu terjaga gitu. Nah, tapi aku mikir, tapi kalau di dalam lingkungan kayak gini gimana bisa dapetin yang baik? Akhirnya aku memutuskan pindah ke Bandung. Nah, di Bandung itulah mulai ada cerita tentang, oh ada sesuatu hal yang lain ya daripada hanya hidup. Ya filsafat itu, Ndra. Jadi kampusku di Unicom, Jalan di Pati Ukur, kebetulan guru filsafat aku tuh rumahnya di Pati Ukur 90. Jadi antara kampus sama tempat sekolah filsafat aku itu jaraknya cuma sekitar 100 meter gitu. Tapi memang ketertarikan masalah agama itu udah berlangsung lama sih sebenarnya. Udah ada ketertarikan dari dulu gitu. Karena di situ aku udah mulai berdoa, ya Allah, rasanya seperti ini ya kalau mama papa pisah, kalau nggak punya uang gitu istilahnya, kalau banyak keterbatasan. Terus harus gimana merubah hidup? Aku cuma tahu satu-satunya cara untuk merubah kan kita harus dekat sama Allah. Karena dia yang punya segalanya untuk merubah gitu. Oh, aku simpel waktu itu. Aku jadi remaja masjid aja deh. Jadi waktu itu aktif di remaja masjid di Bandung. Apa-apa ikut kegiatan-kegiatan masjid.
Tapi yang mereformasi cara berpikir dan lain-lain itu semuanya dari sekolah filsafat di Pati Ukur sih yang 16 tahun itu, Ndra. Oke. 1996 sampai 2012 sampai guru filsafatku meninggal saat itu. Terus jadi filsafat itu sebagai pintu pembuka untuk Teh Feby mempelajari sesuatu yang mungkin terkadang kita dari kecil udah dikasih dogma-dogma yang terkadang tidak rasional gitu. Akhirnya mulai dari situ mulai berani, oke belajar ini, belajar itu gitu. Kan banyak yang dipelajari ya. Iya, banyak. Nah, saat itu juga sebenarnya untuk kata filsafat beberapa keluarga kan juga agak-agak karena gambaran kebanyakan umum kalau yang belajar filsafat itu kan rata-rata yang umurnya udah 60, 70, yang udah tua lah gitu, Ndra. Ini kan saat itu aku umur 18 tahun, Ndra. Baru semester 1 gitu loh. Baru lulus, baru semester 1, tapi jadi gini loh, Ndra, ada sesuatu di luar kuasa kita yang aku rasakan ya, yang menarik untuk aku melakukan itu gitu loh. Jadi papaku, kakakku, mamahku itu sebenarnya bingung sama aku. Bingungnya apa? Kamu kan perempuan, ngapain sih dalam-dalam pelajarin agama gitu. Terus kakakku bilang Boyke, nanti Boyke juga bisa komen deh. Dia nggak suka sebenarnya, nggak suka maksudnya, ih ngapain sih Feb dalam-dalam belajarin filsafat? Mau dikatakan suka nggak suka, honestly saat itu aku nggak punya kuasa untuk nggak melakukan belajar gitu loh, Ndra. Jadi kayak ada sesuatu yang bener-bener narik aku nyemplung di situ. Yang aku rasakan kayak gitu. Selain kemudian semangat untuk senantiasa mempelajari hal-hal yang baru di dalam kehidupannya Teh Feby gitu ya. Kegiatan atau hal-hal positif apa yang dilakukan Teh Feby ketika remaja itu yang kemudian itu tidak dilakukan oleh banyak orang gitu. Artinya apa ya kalau dalam bahasa pesantren tuh kamu punya amalan khusus apa gitu ya. Yang itu sebagai tabunganmu untuk masa depan kayak gitu apa yang bisa di-share ke teman-teman gitu. Iya, Ndra. Jadi kan tadi cerita flashback kan aku berkekurangan sekali ya. Sampai mau berenang aja jalan kaki nyari duit recehan gitu istilahnya. Di dalam nangis saat itu, di dalam nangis kecilku gitu, di dalam nangis aku masih kecil, aku tuh kayak ngejerit gitu loh, Ndra. Suatu saat Allah kasih kesempatan aku punya rezeki, aku harus berbagi. Aku harus peduli karena rasanya seperih ini. Aku nggak bisa curhat loh sama mamaku nggak ada. Aku nggak bisa curhat sama papa, aku nggak tinggal sama papa. Jadi pada saat guru bilang mau berenang ini, aku nggak bisa cerita harus minta uang ke siapa gitu. Sampai jalan, nah di dalam jalan diem tuh aku bilang, suatu saat Allah kasih aku kesempatan, aku harus banyak berbagi menolong. Itu terus, jadi lucunya aku gini loh, Ndra. Ketika pada saat waktu SMP ataupun kuliah semester 1 kan banyak banget ya kayak diperlakukan berbeda, yang lain misalnya makan ayam, aku makan tempe misal gitu ya. Atau yang lain jalan-jalan ke Bali, aku nggak diajak sama Boyke. Marahin nanti ya. Yang lain seneng-seneng jalan, aku nggak diajak. Lucunya seorang Feby kecil itu selalu begini, ini rasanya sakit, aku nggak boleh lakukan itu sama orang lain. Ini rasanya sakit. Kalau ada anak kecil yang dalam posisi aku harus membahagiakan, aku harus menggembirakan, aku harus memberikan lebih. Itu yang aku lakukan. Pada saat mulai kuliah gitu. Mulai kuliah kan udah mulai bisa ada bisnis-bisnis ini itulah gitu kan. Teman butuh apa, mulai punya uang sendiri. Di situ aku memulainya dari sedekah ke masjid karena deket rumah kan. Dan aku mulai dari dulu memang mulai sering ke anak yatim, panti jompo, terutama anak-anak yatim yang lahir tanpa diinginkan. Jadi suka beliin pampersnya, suka beliin susunya. Bahkan Kang Aswan ya, tadi waktu kita makan siang gitu, aduh aku tuh Mas bawa mobil, berhenti, ini ada orang, dikasih, jalan lagi dikit, berhenti lagi, ada orang, dikasih. Selalu diajak kegiatan gitu terus sama Teh Feby. Tapi Kang Aswan cerita juga loh,
wah dulu tuh ngeri waktu masalah Harley itu selama Yes, 24 jam ya. Terus yes. belum lagi gendong si Adam kalau nggak salah ya. Sampai Rara, ada masih di oke perut. oke, Heeh. heeh, heeh. Terus kemudian apa pernah nginep tidur di kantor Iya, segala macem. benar, Aduh. benar, benar. Itu termasuk masa paling sulitnya dihadapi Feby ya. Yes, itu perjalanan hidup paling low-nya aku. Gimana nggak low, aku lagi hamil 7 bulan, aku bawa Rara, anak kecil, aku nggak ada pasangan, dan harus ngeganti 1,3 M, kakakku jauh, Boyke, papaku udah meninggal, nggak ada siapapun, kecuali Allah. Karena aku punya Allah, jadi aku bilang, aku punya Allah yang besar, jadi semua masalahku kecil. Karena aku punya Allah yang begitu besar. Jadi kunci dari kesuksesan perjalanan hidup itu sebetulnya prasangka yang baik terhadap Allah di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Yes, Itu kuncinya ya. must be di atas rata-rata. Itu Iya. aja, pegang aja itu terus. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Kasih underline ya. Prasangka yang baik kepada Allah di atas Di atas rata-rata. rata-rata. Banyak tadi yang tanya, Mas channelnya kehack dan lain sebagainya. Iya, aku konfirmasi sekalian ya. Di depan orang yang istimewa juga, TVB gitu ya. Jadi channelnya kita itu kena hack teman-teman tanggal 14 Januari kemarin. Itu tidak hanya channel Ngaji Roso gitu. Jadi ada 14 channel yang aku bangun mulai di 2016 tuh semuanya ludes gitu ya. Tapi no problem gitu ya. Kabut akan segera berlalu, sinar mentari akan kembali bersinar menerangi bumi gitu ya. Jadi banyak pelajaran yang sangat luar biasa yang aku dapatkan. Dan mau balik, gak balik, aku tetap bahagia, aku tetap fight gitu ya. Jadi santai aja. Karena nggak enak, berharap balik itu juga nggak enak juga gitu ya. Betul, betul. Makanya aku mending dilepasin. Iya. Lepasin aja, Ndra. Serahkan kepada semesta yang Maha tahu jalannya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, tadi TVB sempat nyinggung tentang Allah dan lain sebagainya gitu ya, Teh ya. Ya. Tidak sedikit teman-teman kita itu yang bingung gitu ya, mencari jembatan untuk terhubung dengan Tuhan atau kecerdasan yang tanpa batas gitu, atau apapun lah ya Apapun namanya nama ya. itu disebut ya. Aku pengen ada brainstorming gitu ya tentang hal ini gitu supaya teman-teman mudah gitu. Ya. Tapi sebelum TVB jelasin, ini karena banyak pertanyaan, Boleh. jadi teman-teman sementara atau mungkin langsung subscribe aja di channel Ngaji Roso eksklusif gitu. Jadi nanti akan banyak channel yang bermunculan, jangan kaget. Ada Ngaji Roso eksklusif, Ngaji Roso Reborn, ada Ngaji Roso official, ngajiroso.com ya. Tenang teman-teman ya, aman. Dan ikutin juga channel Abundant Revolution-nya TVB. Ya, ada 2 channel, Abundant Revolution TVB sama TVB Abundant Revolution. Di situ akan banyak konten-konten yang top nanti ya. Oke Teh, ayo kita kupas tentang hal ini. Oh, seru. Ya, jadi gini, Ndra. Surprise banget, Ndra. Beberapa bulan terakhir, ada beberapa yang ikut kelas private, Ndra. Ada juga yang kelas grup. Berawal dari kisah goals-nya itu dia pengen bunuh diri tapi nggak mau sakit. Nggak mau sakit. Mau bunuh diri elegan gitu. Iya. Aku kaget juga, dan judul mau mengakhiri hidup, judul ini nggak ada solusi. Masalah ini nggak ada solusi. Itu Ndra, dari yang private ada 3 orang, dari yang reguler kelas biasa ada 3 orang juga. Total yang mau bunuh diri ada 6. Masya Allah. 4 tentang finansial, 2 tentang relationship gitu. Nah, berawal dari sana, sebuah clue besar harus kita jelasin di kesempatan kali ini. Apa? Teman-teman yang merasa putus asa atau merasa kayaknya aku harus mengakhiri hidup, nggak ada jalan keluar. Jadi rata-rata di versi mereka merasa tidak ada jalan keluar, Ndra. Kenapa mereka merasa tidak ada jalan keluar? Mereka berpikir bahwa Tuhan jauh sekali. Oke. Tuhan jauh sekali. Atau bahkan beberapa teman-teman berpikir yang mau bunuh diri itu,
bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Sehingga aku udah nggak ada harapan untuk menyelesaikan ini. Iya. Aku nggak ada yang bisa menolong. Nah, berawal dari sana sebenarnya substansi solusi dari Abundant Revolution hadir. Bagaimana aku ngehandle teman-teman yang bunuh diri? Akhirnya ketika selesai kelas dia ketawa-ketawa, Ndra. Aku juga bingung. Perasaan tadi pas mulai kelas, itu tuh gitu. Iya. Bingung, kesel, sedih gitu. Oh, ada 1, 7 berarti Ndra. Yang satu lagi tuh karena disantet. Oh, disantet. Karena disantet, terus tubuhnya tuh ada benjolan-benjolan kayak bisul gitu. Terus dia merasakan kayak ketusuk-tusuk ketusuk tombak. Terus Dan dia nggak bisa ngehandle rasa sakit itu. akhirnya disantet balik sama TVB, dia nyantet. Enggak, dikembalikan aja kepada cinta murni tanpa batas. Terus. Karena kan solusinya semua cinta. Oh Jadi iya. sebenarnya dari yang 7 orang ini aku cuma nyeritain tentang siapakah sebenarnya diri kamu gitu. Nah, gimana sih mereka dari yang mau bunuh diri, dari yang bener-bener aku udah yakin mau mengakhiri hidup teh. Pas selesai kelas, wah ketawa-ketawa, aku bodoh ya teh, lucu juga ya teh. Nah, gimana itu cerita awalnya? Simple, Ndra, nyeritainnya. Aku cuma bilang gini sama teman itu, kan di Abundant Revolution itu dibagi 3 besar ya, Ndra? Oke. 3 besar itu adalah siapa dirimu. Oke? Ketika kamu sudah tahu dirimu siapa. Yang kedua adalah ketika kamu udah tahu, keduanya bagaimana aturan semesta mengatur hidupmu. Kalau cuma tahu doang, nggak tahu aturan semestanya juga percuma, kelanggar-langgar juga, sengsara-sengsara juga. Iya, kalau nggak tahu aturan. Kalau nggak tahu aturan mainnya kan. Betul. Nah, nomor 1 udah diketahui siapa diri, yang kedua adalah tahu aturan main. Tapi kalau nggak dipraktekin, cuma jadi penonton doang. Ih keren ya kelasnya ya, ih hebat ya, ih bagus ya. Cuma ih doang, dia nggak ngalamin kelimpahan, Ra. Makanya aku ceritakan 3 judul besar ini. Siapakah dirimu? Itu di dalam Quran dijelasin, Ra. Dan apabila telah aku tiupkan ruhku kepadamu. Ketika dibilang ruhku, itu sama kayak Hendra bilang, TVB ini tanganku. Yes. Itu kan kalau bilang TVB ini tanganku kan artinya bagian dari dirimu, Ndra. Bener nggak? Betul. Nah, kalau misalnya Allah bilang kutiupkan ruhku, artinya kan bagian dari diri dia ada di Hendra, ada di aku, ada di teman-teman semua. Buktinya apa TVB, kata teman yang belajar nih, yang lagi pengen nyari-nyari cara mengakhiri diri nih. Aku bilang gini, aku ketikin Google. Teman-teman juga yang sekarang lagi live TikTok bersama Ngaji Roso, boleh ketik di Google. Berapa banyak sel tubuh manusia? Nanti coba jawab di situ. Di situ akan keluar, Ndra, 40 triliun sel. 40 ribu? 40 triliun. 40 triliun? Yes, Oke. 40 triliun sel. Jadi ada sel darah, sel tulang, sel rambut, itu totally 40 triliun sel. Teman-teman boleh cek dan tolong respon di Ngaji Roso. 40 triliun. Oke. Valid ya, yes. Teman-teman yang ngecek ya, bukan dari omongan aku ya. Ini adalah kedokteran, Ndra. Kedokteran itu ilmiah, oke? Bukan kata Feby, bukan kata Pak Lurah, bukan kata Pak RT ya. Kalau udah di Google berarti kan secara kedokteran itu ilmiah dan bisa diterima oleh akal kita. Substansi intinya gimana? 40 triliun sel di dalam tubuh kita. Secara sel aja kita udah berkelimpahan ya, Ndra? Iya, betul. Udah 40 triliun, tapi saldo belum 40 triliun ya, Ndra? Saldo on the way 40 triliun gitu. OTW. Nah, yang jadi mencengangkan seluruh dunia kedokteran adalah sebuah penemuan dari seorang profesor bahwa di dalam sel itu ada inti sel, ada atom, bentuknya bulat gini, Ndra. Ya. Di dalam sel yang bentuknya bulat seperti ini, ternyata di mikroskop zoom, diketahuilah secara ilmiah bahwa 99,99% adalah ruang kosong. Ruang kosong itu mencengangkan sebenarnya. Lalu pertanyaan berikutnya, 99,99% ruang kosong itu berisi apa? Yang kosong itu berisi apa?
Ternyata diteliti, yang kosong itu tuh ada yang gerak-gerak, Ndra. Ada yang cung, cung, cung. Ada energi yang hidup. Ada energi yang hidup. Ada energi tanpa batas di sana. Ada kecerdasan semesta tanpa batas. Ada ruang cinta di situ. Ketika diteliti. Sekarang Mas Hendra dan teman-teman semua, boleh nggak kita renungkan sebentar? Ketika tubuh kita ini adalah 40 triliun sel, dan 99%-nya adalah ruang kosong yang berisi kecerdasan semesta, bukankah dia dominan di dalam tubuh kita ya? Ketika dia adalah kecerdasan semesta di dalam diri kita, lalu gimana di luar diri kita? Ternyata diteliti lagi nih sama para astronot, para ahli antariksa. Teman-teman bisa ngelihat nggak? Kesini kelihatan nggak sih mereka? Iya. Kelihatan ya? Ini kayaknya relate sama tema. Iya, benar. Relate sama tema nih. Iya juga ya. Ya, tema kita kali ini membahas tentang kekosongan yang berisi energi tanpa batas, kecerdasan semesta. Di dalam diri kita 99% ruang kosong. Bagaimana di luar tubuh kita? Ternyata, Ndra, kalau kita lihat di sini, boleh nggak bantu jawab teman-teman? Di luar rumah teman-teman atau di luar gedung ini, dominan ruang padat material atau ruang kosong? Ruang kosong dong. Ruang kosong. Nah, kita ada di bumi. Di dalam bumi itu ada tata surya, ada Jupiter, ada Mars, ada tata surya. Yeah. Kumpulan tata surya, beribu-ribu tata surya, itu ada, kalau kita ya, ada di galaksi Bima Sakti namanya. Kumpulan dari ribuan tata surya. Tapi galaksi itu sendiri itu cuma satu di antara kumpulan ribuan galaksi lainnya. Ada Andromeda, ada nama-nama yang lain. Artinya, ruang tanpa batas ini, kalau kita lihat, Hendra lihat, sampai ke nggak ada ujungnya, Hendra. Tanpa batas, ternyata apa? Ternyata ruang tanpa batas itu, yang galaksi Bima Sakti itu, ketika masuk ke universe, ada ribuan galaksi yang banyak sekali. Dan itu 90%-nya adalah ruang kosong. Berisi apa? Kecerdasan semesta, energi tanpa batas. Artinya, ruang kosong, kecerdasan semesta, energi tanpa batas, itu adalah dia, itu adalah Allah, itu adalah Tuhan, itu adalah apapun nama itu disebut. Tapi itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kamu pikirkan. Karena pikiran tidak akan pernah sanggup memikirkan judul Allah. Itu cuma sebagian kecil yang diizinkan untuk kamu bisa melihat gitu. Karena dia itu sendiri, energi tanpa batas itu sendiri, itu beyond mind. Melampaui pikiran kamu. Beyond your imagination. Melampaui apa yang bisa kamu imajinasikan. Ternyata di dalam dan di luar sama-sama kosong. Berisi kecerdasan semesta. Hanya dia, hanya ada dia. Artinya kita, bukankah kita ada di dalam dia? Lalu kalau teman-teman bilang, Allah kamu ada di mana? Bukankah teman-teman semua ada di dalam dia? Di dalam kelimpahan itu. Kalau kita bilang Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, Allah itu kan kekayaannya udah tanpa batas, Hendra. Iya. Kelimpahannya udah tanpa batas kan? Nggak ada limit kan? No limit untuk kekayaan dan kelimpahan Allah. Abundant-nya udah abundant, no limit. Nggak ada batas abundant. Sekarang kalau seandainya di dalam Quran tadi, kita balik lagi ke Quran. Kutiupkan ruhku. Artinya bagian dari diri Allah ada di kamu. Artinya percikan atau bagian dari diri Allah itu ada di kamu. Atau kita adalah percikan dari dia. Kalau di Quran dibilang Tuhan bisa diibaratkan cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Bisa dikatakan kita hanya sebagian kecil dari percikan cahayanya itu. Atau misal, Mas Hendra pergi ke Pangandaran deh, melihat laut sejauh mata memandang, itu laut tanpa batas. Lalu Mas Hendra ambil airnya segini, diambil segini. Nah, yang di tangan Mas Hendra ini, air yang di sini, ini asinnya sama nggak sih Mas sama yang tanpa batas itu? Iyalah. Sama kan?
Begitupun tentang cerita tadi. Kalau Allah yang maha kaya itu udah yang sangat berkelimpahan, percikannya juga sama sebangun seperti itu, Mas. Sudah berkelimpahan. Jadi ini semua, kalau katanya Mas Riko, aku mengutip Mas Riko gitu ya, ini Ya, semua adalah sandiwara ketuhanan yang menyamar sebagai aku, dirimu, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya gitu kira-kira. Allah melingkupi segala Mm-mm. sesuatu. Atau kalau di dalam Quran dikatakan segalanya ada di dalam Oke, oke, genggamanku. Gimana nggak digenggam? Kita ada di dalam Dia. oke, oke. Terus kalau bilang kayak yang Zoom ya, mau mengakhiri diri atau mau bunuh diri, bilang, Teh Feby, Allah menjauhi aku. Mhm. Gimana mau menjauhi? Orang dia ada di dalam. Sama seperti laut yang besar, ada air laut yang di dalam air laut itu. Bukankah air yang sedikit itu di dalam lautan yang begitu besar? Iya. Nggak bisa dipisahkan gitu. Antara, kalau kita kutip Mas Riko, antara ombak dengan lautan samudra kan nggak bisa dipisahin. Mhm. Si ombak nggak bisa dong misahin diri sendiri. Iya. Benar nggak? Dia selalu ada di dalam lautan yang luas itu.